Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Gumelar, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Bima. Pada kali ini, pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya di tempat saya bekerja, di tempat saya mengajar di SDN Impres Riano. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Mohon izin Bapak, ini saya sebagai akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Berapa tahun Bapak telah menjadi kepala sekolah? Lebih kurang mulai tahun 2010 sampai sekarang ini sudah masuk 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Ya, berarti sudah lama menjalani sebagai pemimpin. Ya, alhamdulillah. Dalam pengambilan keputusan Bapak, mungkin sering terjadi dilema atau sulit untuk mengambil keputusan. Ya, ada masa-masa sulit dalam pengambilan keputusan yang saya ingin tanyakan. Ketika ada suatu peristiwa atau sebuah kasus atau suatu masalah, bagaimana Bapak menanggapi bahwa itu sebuah dilema atau sebuah bujukan moral? Ketika dalam hal memimpin ini tentu saja banyak di dalam mengambil keputusan itu yang membuat kontroversi, kadang-kadang menjadi persoalan, tapi mungkin dengan pengalaman, karena saya juga orang asli di sini, Ya. jadi di dalam mengambil keputusan itu tentu saja yang diperhatikan pertama itu adalah bagaimana psikologisnya, ya, ditinjau dari segi psikologisnya, kemudian kekeluargaannya, Ya, kekeluargaan di dalam arti kita utamakan dulu di dalam mengambil keputusan itu di sisi psikologinya, kekeluargaannya, dan pada akhirnya kita tetap pada berdiri pada keputusan aturan. Ya. Selanjutnya Bapak, selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus atau masalah di mana ada dua kepentingan di sini yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana mensikapi hal tersebut Pak? Seperti apa yang saya dikatakan tadi, di dalam satu mengambil keputusan kita akan mengedepankan bagaimana perlakuan preventifnya, tindakan preventifnya, dan bagaimana di dalam mengambil keputusan yang menyikapi masalah itu dengan secara represif. Secara preventif itu tentu saja kita melakukan pembinaan
pembinaan-pembinaan supaya bagaimana masalah itu paling tidak dikurangi adanya masalah di lembaga sekolah itu. Kemudian dalam mengambil keputusan secara represif, maksudnya setelah masalah itu terjadi, maka kita depankan yang pertama adalah bagaimana tindakan psikologi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita merangkum keluarga itu supaya masalah itu bisa diselesaikan dan tidak boleh berlarut-larut. Kemudian itu kalau sifatnya terhadap masalah yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat. Kalau di dalam sekolah, lingkungan sekolah, itu kita tidak terlalu rumit di dalam menangani masalah, karena kita harus betul-betul jeli melihat akar masalahnya. Kemudian kita bisa pertemukan Bapak Ibu guru itu, alhamdulillah tidak ada masalah yang saya jumpai yang tidak bisa dipecahkan di sekolah. Lanjut Bapak ya. Bagaimana, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya. Kalau memang masalah itu berada di sekolah, maksudnya di dalam lingkungan, di dalam lembaga sekolah ini, maksudnya di SD Riando ini, tentu saja tadi Langkah-langkah. Ya, tentu saja langkah pertama kita akan secara harus mengetahui dulu akar permasalahannya di antara Bapak Ibu guru itu. Setelah kita tahu apa permasalahannya, baru kita pertemukan dengan melibatkan Bapak Ibu guru di sekolah ini yang dianggap punya pengaruh di dalam membantu kepala sekolah dalam memecahkan. Ya alhamdulillah di sekolah tidak akan ada permasalahan dan bisa diselesaikan dengan cepat. Lanjut Bapak ya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau permasalahan dilema etika yang bertentangan, ada di satu sisi benar, di satu sisi lagi benar dalam hal aturan atau berasal peduli? Kalau masalah itu, kalau di antara dua masalah itu sama-sama menganggap bahwa kedua-duanya benar, maka kalau yang bisa diselesaikan di sekolah, kita selesaikan di sekolah dengan mengedepankan apa tadi, tindakan psikologi. Harus memahami persoalan guru itu masing-masing, kemudian memberikan saran yang tepat kepada keduanya bagaimana bisa diselesaikan. Tapi kalau masyarakat masalah masyarakat dengan sekolah, artinya guru dengan orang tua murid, maka kita juga akan turut melibatkan kalau seandainya kepala sekolah umpamanya bisa tangani secara intern di sekolah dengan melibatkan guru dengan
orang tua yang bersangkutan, maka kita akan selesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa menyakiti satu di antara mereka bermasalah. Tetapi kalau masalah itu dianggap memang agak sedikit rumit, kita harus bisa melibatkan komite sekolah, memanggil komite sekolah, bagaimana kita bisa bertemu dulu dengan komite sekolah, lalu nanti kepala sekolah dengan komite sekolah dan tokoh-tokoh yang dianggap oleh komite itu bisa memecahkan masalah ini, maka itulah jalan keluar yang kami lakukan. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada kendala yang berarti, bisa diselesaikan. Lanjut Bapak ya, selama 14 tahun Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah ada tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus atau permasalahan di sekolah, di lingkungan sekolah? Kalau dibicara tentang kesulitan, tentu saja ada kesulitan. Tetapi kepala sekolah lebih mengedepankan tindakan preventif. Jadi harus menjaga dulu harus banyak-banyak pembinaan, banyak-banyak sosialisasi, keterbukaan dan sebagainya untuk semua itu, sehingga sangat kecil kemungkinan hal-hal itu terjadi hal-hal yang sampai ke ranah hukum. Karena kepala sekolah itu, saya sebagai pimpinan tentu saja mengambil sikap dalam tindakan preventif, artinya mengambil sikap awal baik pembinaan, sosialisasi dan sebagainya yang kaitannya dengan kegiatan sekolah, sehingga tindakan represif itu sangat kecil. Itu selama saya memimpin ini. Saya sudah memimpin 2 sekolah. Alhamdulillah tidak ada riak-riak yang terlalu besar, walaupun ada yang besar tetapi cepat tertangani. Lanjut Bapak ya, selama ini apakah ada jadwal khusus, jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan? Apakah langsung menyelesaikan di tempat sekolah, atau ada jadwal tertentu, atau memikirkan dulu mungkin di rumah untuk mengambil keputusan, atau ada bentuk atau prosedur lain Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Apa langsung di tempat perkara? Kalau bisa langsung di tempat perkara tergantung dari kondisi masalah yang dihadapi. Kalau seandainya kepala sekolah menganggap bahwa itu kasus yang ringan, maka kita harus sedapat mungkin langsung selesaikan di tempat. Tapi kalau masalah itu sedikit agak agak berat, umpamanya dianggap bukan juga berat, dianggap juga agak kuat keadaannya, maka kita harus bagaimana mencermati dulu situasi dan kondisi. Apakah mungkin masalah itu harus segera diselesaikan atau tidak. Oleh sebab itu kita punya tenggang waktu sekitar kadang 1-2 hari mempelajari dulu kondisi situasinya, baru kita tangani. Jadi kalau tidak memungkinkan, kalau kita hadapkan masalah itu secara langsung di tempat, mungkin nanti akan bertambah masalah lagi. Makanya kita akan melihat sikon bagaimana masalah itu bisa diselesaikan.
Lanjut Bapak. Selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus atau permasalahan? Ya, tentu saja di dalam ilmu konseling itu kita awali dengan pembinaan, sosialisasi dan sebagainya. Sehingga di dalam masalah itu untuk supaya mereka yang punya kasus itu kan apa yang menjadi satu pembinaan, mereka akan sudah paham, mungkin paham terhadap suatu masalah, sehingga itu bisa cepat diselesaikan di tempat seperti apa yang saya kemukakan tadi. Tapi kalau seandainya kasus ini agak tensinya di atas, maka kita seperti saya ungkapkan tadi, ada istilahnya kita itu konseling alih tangan. Tetapi artinya kita bisa melibatkan komite, terus tokoh agama, itu tergantung dari kasus. Kita pemerintah desa, itu sampai pemerintah desa. Kalau seandainya artinya dalam batas kekeluargaan, tapi selama ini belum ada. Cuma paling kita bersama komite. Kalau sampai ke pemerintah desa, melibatkan pemerintah desa atau kepolisian, itu belum pernah. Tapi kalau hanya kalau komite ya bisa pernah. Artinya kita anggap supaya dalam memudahkan pemecahan masalah itu, kita libatkan komite dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Kalau yang saya yang saya rasakan di dalam sebuah pemecahan masalah itu, karena yang pertama sekali itu tindakan yang kita lakukan adalah tindakan psikologis. Kita harus memahami hati nurani dari seseorang. Ya, jadi kalau artinya kita harus awal-awalnya kita harus mengedepankan tindakan psikologis. Jadi memahami karakter, sikap dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kemudian juga kita harus memahami bagaimana jenjang status yang ada di lingkungan pendidik di sekolah saya. Di sekolah itu khusus untuk sekolah itu, supaya nanti kita bisa kembangkan, bisa dengan cepat. Satu-satunya menurut saya, walaupun ada tindakan lainnya, yang paling depan itu adalah tindakan psikologis. Kita harus memahami bagaimana psikologi seseorang itu yang lebih penting. Itu menurut saya. Sehingga selama ini saya tidak juga terlalu, selama 14 tahun menjadi pemimpin itu tidak terlalu sulit di dalam memecahkan masalah, karena sikap psikologis itu yang paling penting. Jadi kita harus memahami karakter daripada seseorang, harus pelajari dulu karakter seseorang, baru
kita mudah sentuh mereka dengan baik. Mungkin ada yang disampaikan oleh Bapak, pesan-pesan bagi calon guru penggerak supaya bisa dalam mengambil sebuah keputusan menjadi sebagai seorang pemimpin. Kalau saya harapkan kepada Bapak Ibu guru penggerak, nanti suatu saat ketika saatnya memimpin, tindakan psikologis itu paling penting, karena itu intinya yang dimiliki oleh manusia. Manusia beda dengan makhluk yang lainnya. Manusia itu memang mereka itu mempunyai kebutuhan dasar, kemudian mempunyai mempunyai pemikiran, maksudnya mempunyai pemikiran, mempunyai beda dengan makhluk yang lain. Ya, kemudian ada di dalam ilmu psikologi itu ada yang mempunyai akal, manusia itu kemudian mempunyai akal yang sehat. Jadi kita dahulukan dulu tindakan psikologis, baru kita melakukan tindakan-tindakan yang lain. Jadi kita harus dekat dengan bawahan kita, harus dekat sehingga tidak ada jarak antara, seolah-olah tidak ada jarak antara bawahan dan pimpinan itu, supaya mereka bisa menyampaikan unek-uneknya, apa kebutuhan guru itu, apa keinginannya, apa yang ingin disampaikan. Kita harus lebih dekat dengan guru-guru secara merata, tidak memandang bulu, apakah keluarga, apakah itu anak yang ada di situ, itu kita lakukan perlakuan yang sama, sehingga mereka itu apa yang ingin mereka sampaikan, pasti mereka tidak akan sungkan menyampaikannya. Itu baru kita bisa memecahkan masalah di sekolah. Demikianlah Bapak berbagi pengalaman dengan saya mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya berada di SMPN 8 Soromandi 1 Atap. Bersama saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah SMPN 8 Soromandi 1 Atap. Mungkin kepada Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, Kepala SMP Negeri 8 Soromandi 1 Atap. Salam guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Pada kesempatan kali ini Bapak, saya di program guru penggerak ada sebuah tugas namanya demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya berharap Bapak bisa berbagi pengalaman, bertukar pikiran mengenai kepemimpinan di sekolah di sini, bagaimana mengambil sebuah keputusan ketika situasi tersebut dilematis antara
suatu ketika kebenaran di satu sisi kebenaran, di satu sisi lain kebenaran, itu namanya dilematis. Ya, Bapak Kepala Sekolah SMP 8 Soromandi 1 Atap, kira-kira sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sini, Bapak? Sudah 4 tahun. Ya, berarti sudah lumayan pengalaman Ya, menjabat sebagai kepala sudah sekolah. lumayan bersama dengan teman-teman di SMP Negeri 8 Soromandi 1 Atap. Berarti sudah mampu untuk menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan yang dirasakan itu dilema etika. Ya. Pertanyaan pertama, Bapak, ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa atau juga disebut dengan suatu kasus, kira-kira bagaimana Bapak menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus tersebut ini termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi dalam pelaksanaan tugas di sekolah ini, setiap kasus, masalah, ataupun kejadian-kejadian yang secara nyata bertentangan dengan hukum, itu saya harus mengikuti aturan hukum. Saya anggap itu mungkin bujukan moral seperti yang Pak Arif sampaikan. Dan sementara untuk hal-hal yang sama-sama benar, itu mungkin sebagai yang disebut dilema etika itu, Pak. Lanjut, Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang satunya juga sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa Bapak menyikapinya? Ya, dari dua hal atau beberapa hal mungkin yang sama-sama penting, sama-sama benar, saya mengambil kebijakan berdasarkan banyak aspek. Contohnya, suatu ketika saya mungkin mengambil kebijakan berdasarkan hasil atau dampak yang diperoleh dari salah satu pilihan yang saya ambil. Suatu ketika juga mungkin karena kepedulian saya terhadap masalah tersebut, terhadap nasib orang atau nasib sebuah keputusan yang saya ambil, dan juga terkadang mengikuti aturan yang berlaku. Jadi masih tergantung situasinya. Saya bisa berpijak pada peraturan, saya juga mungkin mengedepankan kepedulian terhadap orang yang terkena keputusan yang saya ambil, atau mungkin juga sekali-sekali juga saya mengutamakan hasil atau dampak yang diperoleh dari keputusan tersebut. Lanjut, Bapak. Selama ini Bapak adakah langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, tentunya yang pertama saya harus mempertimbangkan keputusan itu melanggar atau tidak bertentangan, melanggar atau bertentangan dengan keputusan hukum atau tidak. Jika itu melanggar dan bertentangan dengan peraturan, bisa jadi juga dengan kode etik, bisa jadi juga dengan anggapan umum atau publikasi dari masyarakat, saya tidak berani untuk mengambil keputusan yang menyangkut hal itu. Nah, terkait dengan hal-hal yang sama-sama penting yang seperti yang saya sampaikan tersebut, ya selama ini memang saya mengawalinya dari uji kebenaran itu, kemudian saya
mempertimbangkan hasil akhirnya atau kepedulian atau peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan keputusan itu. Iya. Dan juga saya akan mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan paradigma saya dalam berpikir, nilai-nilai apa yang bertentangan dari keputusan yang saya ambil itu. Oh, ya. Lanjut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus yang mungkin dirasa dilema etika? Di satu sisi itu nilai kebenarannya iya, di satu sisi lagi ada nilai kebenaran iya. Itu seperti apa Bapak? Iya, misalnya saya pernah di sini dihadapkan pada sebuah dilema. Satu sisi saya harus membuat pagar depan sekolah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Iya. Satu sisi saya harus membeli buku pelajaran tertentu yang sangat dibutuhkan juga oleh guru mata pelajaran saat itu. Ya, secara jangka panjang pagar ini sangat penting. Iya. Untuk keamanan sekolah dan juga nama baik sekolah ke depannya. Sementara buku ini secara jangka pendek itu dia lebih sangat penting dibutuhkan oleh murid pada saat itu. Saya mempertimbangkan dengan hasil akhir yang diperoleh dari pagar ini itu bisa bertahan puluhan tahun, bisa tetap teringat di 10 tahun yang akan datang. Sementara buku ini mungkin karena perubahan kurikulum, juga perkembangan teknologi, karena misalnya ada digitalisasi buku-buku ini, sehingga saya tidak memilih yang buku ini. Akhirnya saya putuskan dari kedua masalah itu, kedua dilema itu untuk membangun pagar gitu. Ya, saya kemudian melakukan refleksi juga terkait dengan hal itu. Alhamdulillah Bapak Ibu guru dan murid-murid yang merasakan, memberikan apresiasi yang cukup bagus terhadap program yang saya pilih itu. Ya, bagus sekali pernyataan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak, selama ini menjabat sebagai Kepala Sekolah sudah hampir 4 tahun Bapak ya? Iya. Apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang begitu dilema itu Bapak? Iya, tantangannya jelas cukup banyak. Tetapi salah satu yang cukup berkesan pada saya, ketika saya mengambil sebuah keputusan, kita tahu kan guru ada peraturan khusus yang PNS itu ada peraturan kepegawaian. Jadi guru akan mendapat teguran tertulis tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Menurut peraturan guru ini harus mendapat teguran tingkat 1. Artinya dia harus ditahan gajinya sebulan. Sementara guru ini adalah guru yang saya kenal baik dan juga guru yang saya merasa kasihan jika dia harus menanggung beban karena penundaan pembayaran gajinya. Ya, ini dilematis bagi saya. Saya harus menegakkan aturan yang pertama, yang kedua saya harus juga peduli dengan nasibnya dia. Jadi akhirnya dengan pertimbangan rasa kepedulian saya lebih dominan sehingga saya memutuskan untuk tidak memberikan teguran itu kepada guru tersebut. Tetapi opsi yang saya ambil, saya kan teguran itu harus disampaikan ke dinas. Saya memberikan teguran secara pribadi, tidak sampai ke dinas dan dengan satu statement untuk
tidak akan pernah melakukan hal yang sama gitu. Tapi tetap saja itu melanggar peraturan. Tapi konsekuensi dari keputusan yang saya ambil memang harus saya upayakan supaya yang bersangkutan tidak sampai mengulang kembali apa yang dilakukannya. Lanjut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, misalnya di sekolah, atau berpikir mungkin 2-3 hari berpikir di rumah untuk menyelesaikan sebuah dilema etikanya? Apakah ada prosedurnya seperti apa Bapak? Iya, di banyak kasus saya cenderung untuk langsung menyelesaikan saat itu. Dengan tetap memastikan bahwa kasus itu bukan kasus hukum, jadi bukan rujukan moral. Kemudian saya menggunakan prinsip-prinsip berpikir dan paradigma pengambilan keputusan. Saya biasanya langsung menyelesaikan pada saat itu. Namun beberapa kasus tertentu seperti halnya kasus yang saya sebutkan tadi, itu saya butuh waktu 2-3 hari untuk berpikir, mempertimbangkan keputusan yang saya ambil. Lanjut Bapak, apakah adakah seseorang yang membantu atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, di sini ada beberapa guru, ada beberapa PNS yang seperti kasus yang tadi saya konsultasi dulu kepada beberapa teman guru. Kemudian saya juga sering berkonsultasi dengan komite sekolah untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan sekolah. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang dilema etika ini Bapak? Iya, memang dalam hal dilema etika ini ada banyak pembelajaran yang bisa saya ambil. Yang pertama menyangkut pribadi, menyangkut orang per orang. Saya ternyata masih lebih cenderung pada rasa kepedulian saya kepada pribadi atau orang itu daripada peraturan yang berlaku. Ya, kedua-duanya sih bisa sama-sama benar ya. Tapi memang saya masih cenderung bersikap seperti itu kalau saya melihat pembelajaran yang saya ambil selama ini. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan berkait dengan program dan kegiatan sekolah, saya masih lebih cenderung kepada prospek masa depan dari sebuah keputusan yang saya ambil itu. Itu dua hal yang selama ini mungkin saya ambil sebagai sebuah pelajaran bagi saya dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Demikian Bapak wawancara singkat dengan Bapak SMPN 8 Solomandi Satu Atap. Semoga bisa berbagi pengalaman dengan CGP, dengan saya, tentang pengambilan sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Arif Gunggar, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Bima. Pada hari ini, pada kesempatan ini,
akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya berada di SDN Impres Lewintana dengan Bapak Kepala Sekolah akan mewawancarai seputar pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, yakni di sini sebagai kepala sekolah. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri Bapak Kepala Sekolah. Mungkin dipersilakan Bapak Kepala Sekolah. Iya, nama saya Safrudin SPDI, Kepala Sekolah SDN Impres Lewintana, Kecamatan Soromadi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Ya Bapak, pada kesempatan kali ini pada program Guru Penggerak ada sebuah tugas, yakni demonstrasi kontekstual, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin dalam setiap pengambilan keputusan mungkin sering kali terjadi dilema Bapak ya, Iya. antara ini diputuskan atau ini tidak diputuskan. Pasti ada dilemanya. Iya pasti. Bapak berapa tahun sudah menjabat sebagai kepala sekolah? 2 tahun lebih Ya, di di SDN Impres Lewintana ini. Ya. Ya. Ketika terjadi suatu permasalahan atau suatu kasus atau suatu permasalahan, bagaimana Bapak mengidentifikasi atau memilah kasus ini, apakah kasus dilema etika atau termasuk bujukan moral? Iya, di sekolah kami ini adalah kalau ada permasalahan dilema etika atau dilema moral, saya harus bermusyawarah dengan dewan guru, komite dan orang tua siswa, sehingga persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan secara bersama. Apakah suatu permasalahan itu pasti ada benar dan salah atau benar-benar? Apakah itu termasuk dilema yang membuat Bapak Kepala Sekolah itu sulit untuk memutuskan atau mudah? Bagaimana untuk menanggapi? Ya, setelah ada masalah, saya harus bersama dengan dewan guru. Semua permasalahan itu harus disepakati oleh semua dewan guru, sehingga dilema yang ada di sekolah ini bisa diselesaikan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus atau suatu permasalahan ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, Iya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya contoh, ya, di satu sisi nilai peraturan sudah baik, tetapi karena ada nilai kepedulian dalam mengambil keputusan itu, bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, saya baru bisa mengambil keputusannya apabila dewan guru bersama orang tua siswa baru saya laksanakan sesuai dengan keputusan yang baik, sehingga di sekolah ini tidak ada permasalahan yang sulit, semua selesai dengan baik dan benar. Lanjut Bapak, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang perlu saya ambil keputusan di sini, apabila semua dewan guru bersama stakeholder lain, saya bisa melaksanakan keputusan sudah disetujui oleh kita bersama atau dewan guru. Selama ini apakah ada hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang begitu rumit atau begitu sulit untuk diputuskan? Iya, masalah
masalah yang rumit atau masalah yang belum diselesaikan, tetapi kami harus bersama dengan guru, bersama orang tua siswa atau bersama komite, sehingga persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Lanjut Bapak, selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah ada tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang begitu rumit, yang begitu susah untuk diputuskan? Iya, tantangan sih pasti ada. Tetapi dengan melalui musyawarah bersama dengan guru dan orang tua siswa bersama komite, masalah itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga masalah ini tidak berlarut-larut. Apakah ada sebuah jadwal dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apa langsung menyelesaikan di tempat, misalnya di sekolah, atau Bapak memikirkan mungkin 1-2 hari memikirkan di rumah? Itu bagaimana Bapak? Iya, kami di sekolah kami ini kalau ada masalah, kalau dapat bisa diselesaikan dengan itu, selesaikan dengan itu. Kalau memang masalah itu masih ditunda, kita selesaikan hari berikutnya. Berarti apa dipikirkan di rumah untuk masalah tersebut? Iya, semua pikirkan di rumah sehingga masalah bisa terpecahkan untuk hari ke depan. Kalau ada masalah yang ringan, berarti langsung Iya, kalau ada masalahnya kita selesaikan dengan hari itu juga. hari itu juga. Iya. Apakah ada seseorang yang membantu atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang begitu rumit? Iya, saya di sekolah kami ini saya tidak bekerja sendiri. Ada wakil kepala sekolah, ada vakasi kurikulum, ada vakasi humas, ada vakasi siswa. Sehingga semua keputusan itu saya ambil keputusan itu adalah karena ada kesepakatan dari vakasi dan lain-lain tadi. Lanjut Bapak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang begitu rumit, yang susah untuk diputuskan? Iya, dari pelajaran yang kita dari permasalahan itu, kita ambil keputusan mana yang lebih ringan, mana yang lebih ringan baru diselesaikan itu. Nanti yang berat untuk kemudian dari. Mungkin Bapak ini terakhir, apakah ada pesan-pesan kepada calon guru penggerak bagaimana mengambil keputusan jika seandainya menjadi seorang pemimpin atau seorang atasan? Ya, apabila guru perangkat ini bisa berhasil, ya harus ada bekerja sama, kekompakan, keuletan, sehingga kedepannya guru itu akan menjadi contoh daripada semua siswa. Mungkin itu Bapak wawancara saya dengan Bapak. Terima kasih sudah bertukar pikiran dengan saya. Iya. Sudah berbagi pengalaman yang begitu lama dari 2 tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.